Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Saya akan membacakan surat pernyataan saya, permintaan permohonan maaf saya terhadap organisasi FPI dan Imam Besar Habib Rizik Syihab dan Raden Syahir Langit. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya menyatakan bahwa terhitung dari sekarang saya berjanji bahwa saya tidak akan lagi melakukan ujaran kebencian terkhusus yang berkaitan dengan organisasi FPI beserta apapun itu yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Dan Raden Syahir Langit, saya menyatakan ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan benar-benar dari keinginan saya. Oleh karena itu saya mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak tersebut. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Rafiq Muhsin, alamat Salopa, Tasikmalaya. Bila saya melanggar perjanjian ini, saya siap diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Kamis 17 tanggal 17 bulan November 2020. Rafiq Muhsin ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya mendapatkan informasi, mendapatkan masukan. Katanya ada seorang YouTuber dari kader NU di Tasikmalaya, Jawa Barat, yakni Kang Rafiq Muhsin, yang punya channel Manusia Plural. Kabarnya dipersekusi oleh oknum. Hal persisnya belum tahu persis. Tetapi dari video yang diunggah dan sudah meluncur di publik, di mana Rafiq Muhsin menyampaikan permohonan maaf dikelilingi oleh beberapa orang laki-laki, dan di dalam statement permintaan maafnya Muhsin ini memang ada butir-butir permohonan maaf kepada FPI dan Habib Rizik Syihab. Sayangnya ini adalah klarifikasi sepihak yang diunggah oleh channel YouTube milik simpatisan FPI. Nah, peristiwa dan kronologi sesungguhnya kita semuanya belum tahu, dan Muhsin sendiri juga tidak mengunggah video yang sama dari sisi Muhsin sendiri. Nah, oleh karena itulah melalui video ini sebagai sesama kader NU, saya minta kepada Kang Muhsin, Kang Rafiq Muhsin di Tasikmalaya, kalau bisa Anda membuat video menceritakan kronologinya dari A sampai Z terkait dengan peristiwa itu, sehingga sampai Anda harus meminta maaf kepada FPI. Nah, ini sangat perlu agar kita bisa melihat duduk perkara secara objektif, tidak hanya dari satu pihak. Kita perlu tahu itu untuk bisa menilai sesungguhnya di mana letak persoalannya. Nah, di video itu kan juga tidak dijelaskan. Di video permintaan maaf yang sempat beredar itu kan tidak disebutkan Rafiq Muhsin melakukan ujaran kebencian seperti yang dituduhkan itu di bagian mana, di konten mana gitu loh. Ini kan perlu, harus jelas gitu, harus tegas. Nah, untuk itu sekali lagi saya mohon kepada Kang Rafiq Muhsin untuk secepatnya membuat video klarifikasi terkait peristiwa tersebut dari mulai konten apa yang dipersoalkan oleh FPI sampai kemudian peristiwanya seperti apa, itu permohonan maaf di mana, apakah di rumah Anda ataukah di tempat lain, dan kronologi pertemuannya juga seperti apa, apakah ada kesepakatan sebelumnya bertemu atau tiba-tiba datang dan lain sebagainya. Itu penting
untuk diceritakan juga. Terus kepada Kang Rofi Muksin, saya sarankan Anda koordinasi dengan satuan Banser terdekat ya di Tasikmalaya. Kalau ada Satkorkel, kalau misalkan kurang kuat naik ke Satkoryon atau Satkorkap atau kalau perlu ke Satkorwil Kang Deni di Jawa Barat di Bandung. Insya Allah saya sudah membantu mengkomunikasikan ini. Kang Rofi Muksin, secepatnya Anda koordinasi dengan sahabat-sahabat Banser di sana untuk bisa mengklarifikasi, untuk bisa mentabayuni dan menjelaskan persoalan ini secara clear. Kemudian kepada sahabat-sahabat Banser untuk merapatkan barisan, bukan hanya persoalan Rofi Muksin tapi secara keseluruhan, baik yang terkait dengan YouTuber kita maupun yang terkait dengan persoalan-persoalan lain, ustadz kita, kiai kita yang boleh jadi juga akan mengalami persekusi yang sama. Ini harus semua kader aset kita harus dilindungi dengan baik, karena kita semua satu barisan, satu misi di dalam memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan di dalam memperjuangkan apa yang disebut dengan hubbul waton, cinta tanah air. Pak Hasyim Asy'ari sudah jelas fatwanya bahwa hubbul waton minal iman, mencintai tanah air ini adalah bagian dari iman. Oleh karena itulah harokah kita yang berbeda-beda ini, ada yang menjadi pejuang di media sosial, ada yang menjadi pejuang di bidang yang lain, harus kita rapatkan barisan, kita satukan barisan. Jangan sampai ada salah satu dari mereka yang tertindas, yang dipersekusi, kemudian kita diam saja. Jadi seluruhnya harus merapatkan barisan, apalagi dalam konteks situasi politik yang sedang terjadi akhir-akhir ini di tanah air. Kita harus solid, harus merapatkan barisan, jangan pernah ada yang lolos dari kawalan sahabat Banser terkait dengan kader-kader NU yang coba dipersekusi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Semuanya sekali lagi kita dalam rangka mengemban tugas suci dari Pak Hasyim Asy'ari, hubbul waton, mencintai tanah air, jihad membela tanah air yang hukumnya adalah fardhu ain. Bismillah, demi menjaga negara kesatuan Republik ini, demi menjalankan tugas dari Pak Hasyim Asy'ari. Perjuangan kita belum seberapa dibandingkan dengan perjuangan para santri dulu yang ikut mengusir penjajah dari Republik ini dalam peristiwa resolusi jihad NU 1945. Belum seberapa, yang kita hadapi adalah orang-orang kita sendiri. Kita masih beradu argumen, beradu urat saraf. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi perang fisik, karena apapun yang namanya peperangan pasti menimbulkan luka yang dalam dan akan membutuhkan waktu lama untuk menyembuhkannya. Kita ingat, kita lihat apa yang terjadi di Suriah sana. Perang saudara di Suriah telah meluluh lantakan negara yang tadinya subur makmur itu. Nah, oleh karena itulah, mari kita merapatkan barisan, menjaga semua itu tidak terjadi. Kalau Anda merasa dirugikan oleh sebuah konten, silakan Anda proses melalui jalur hukum. Kan enak, kita punya polisi, kita punya aparat hukum, kita punya institusi hukum yang bisa dijadikan sarana, dan itu memang tugasnya, kewajibannya untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa pelanggaran-pelanggaran hukum. Itu tidak usah main persekusi lah, tidak usah main gerata-geruduk. Karena bukan hanya antum yang punya masa, yang lain pun punya masa. Cuman karena kita atau yang lain itu tidak senang dengan kerisuan, tidak senang dengan sofos lah. Buat apa itu kalau hanya membuat masyarakat takut gitu. Yang terakhir, tetap rapatkan barisan. Semua kader NU yang menjadi YouTuber atau yang aktif di media sosial yang lain tidak usah takut, jangan pernah menyerah, teruskan mengemban misi dari Pak Hasyim Asy'ari, menjalankan tugas dari Ketua Umum PBNU Kiai Said Akil Siraj, yakni untuk berjihad melalui media sosial. Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI adalah harga mati yang tidak boleh diutak-utik oleh siapapun. Menjaga negara ini adalah fardhu ain. Kita seluruh rakyat Indonesia yang cinta tanah air harus bergandengan tangan di dalam menjaga utuh dan tegaknya Republik Indonesia yang kita cintai ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.